Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya di channel Anindya Kitchen. Di video kali ini, saya akan berbagi resep bagaimana cara membuat chiffon pandan cake. Chiffon ini jenis bolu yang sangat lembut rasanya, seperti kapas. Jadi kalau kita makan 3 iris saja, gak akan kenyang loh teman-teman. Untuk teman-teman yang belum sedia oven listrik di rumah, saya akan contohkan membuat chiffon dengan oven tangkring, dan hasilnya pun tidak kalah cantik dengan yang memakai oven listrik. Hasilnya ngembang sempurna, sama-sama lembut. Asalkan teman-teman mengikuti step by stepnya dengan benar, insya Allah akan berhasil. Simak terus videonya sampai habis ya. Yuk kita langsung saja ke tutorial pembuatan. Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah sebelum memulai, saya akan panaskan dulu ovennya dengan api sedang. Kemudian loyang chiffon yang akan saya pakai ini saya ikut panaskan juga ya di dalam oven untuk mencegah adonan chiffon yang rembes di bawah loyang, karena saya memakai loyang chiffon yang bongkar pasang. Bahan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama bahan kuning telur atau pasta, dan yang kedua bahan putih telur. Pertama siapkan wadah, kemudian masukkan 4 butir kuning telur. Kita akan membuat dulu adonan pastanya ya. Kemudian diaduk-aduk memakai whisker sampai tercampur rata. Kemudian masukkan santan kentalnya. Masukkan juga minyak sayur. Lalu masukkan garam dan vanili bubuk. Aduk-aduk semua bahan ini sampai tercampur rata ya. Sudah tercampur rata, lalu masukkan tepung terigu. Saya pakai protein sedang. Sambil diayak ya teman-teman, supaya menghindari bahan-bahan yang bergerindil. Lalu diaduk-aduk sampai tercampur rata, sampai adonannya ini halus dan licin ya. Lalu saya tambahkan pasta pandan 1 sendok teh. Diaduk-aduk lagi sampai tercampur rata, sampai betul-betul adonannya itu terlihat halus dan licin ya. Nah, seperti ini sudah tercampur rata. Nah, seperti ini ya. Kemudian saya sisihkan dulu ya. Siapkan wadah bersih dan kering untuk memixer putih telurnya. Pastikan jangan sampai ada kuning telur sedikit pun yang menetes ke dalam putih telur ya. Saya akan siapkan dulu cream of tartarnya setengah sendok teh. Lalu putih telur ini dimixer sampai kondisinya soft peak ya. Nah, ini sudah mulai berbuih, saya masukkan cream of tartarnya. Untuk gula pasirnya saya masukkan dalam 3 tahap. Ini tahap yang ke-1. Kemudian ini tahap yang kedua. Kemudian ini tahap yang ketiga. Dimasukkan secara bertahap, tujuannya supaya adonan putih telurnya itu tidak mudah turun atau tidak mudah mencair. Nah, seperti ini. Ini sudah soft peak ya, teman-teman. Ini sudah membentuk jambul lengkung ya, dan jambul terbalik seperti ini. Saya aduk-aduk dulu adonan pastanya. Kemudian saya akan masukkan adonan putih telurnya ini ke dalam adonan pasta secara bertahap juga ya. Saya masukkan dalam 3 tahap. Ini tahap yang pertama. Kemudian diaduk secara perlahan memakai balon whisk seperti ini. Secara perlahan saja ya teman-teman, jangan terlalu kuat. Nanti adonan putih telurnya ini bisa mencair ya kalau mengaduknya tidak perlahan. Masukkan lagi putih telurnya tahap yang kedua.
Aduk lagi secara perlahan, seperti ini, pelan-pelan saja, sampai dia benar-benar tercampur rata. Dan ini tahap yang terakhir. Ya, diaduk lagi sampai tercampur rata. Kalau dari atas terlihat seperti sudah tercampur rata ya teman-teman, saya ganti dengan memakai spatula mengaduknya untuk mengangkat adonan pasta dan putih telur yang masih mengendap di dasar wadah. Aduk balik terus secara perlahan. Ternyata masih banyak adonan pastanya yang masih mengendap di dasar wadah loh teman-teman. Jadi kita harus hati-hati, harus aduk balik terus memakai spatula. Aduknya secara perlahan-lahan saja. Aduk balik terus sampai betul-betul tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata, sudah membentuk ribbon stage. Saya akan masukkan ke dalam loyang yang sudah dipanaskan tadi ya di dalam oven. Dituangkan seperti ini. Lalu dihentak-hentakan dulu loyangnya supaya gelembung udara di dalam adonan ini pecah. Kemudian ratakan dengan memakai tusuk sate seperti ini. Siap di oven ya. Di oven selama 20 menit. Pertama dengan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Jangan langsung api besar. Nah, setelah 20 menit ini sudah mulai mengembang, sudah membentuk kulit di bagian atasnya. Kemudian saya akan kerat membentuk guratan di atas sifonnya ini. Banyaknya garis guratan ini sesuai selera saja ya teman-teman. Lalu di oven kembali selama 30 menit dengan api sedang cenderung kecil. Nah, ini sudah semakin mengembang sifonnya. Nah, setelah 30 menit, naikkan posisi loyang sifon mendekati atas oven. Lanjut di oven 20 menit lagi untuk mendapatkan warna coklat pada bagian permukaan atas sifon ya. Nah, ini dia sifon pandannya sudah jadi. Nah, masih dalam keadaan panas, langsung saya tangkupkan seperti ini ya teman-teman, supaya sifonnya itu tidak kempes. Sudah 1 jam, ini sudah dingin sifonnya. Akan saya keluarkan ya. Pertama kita sisir dulu bagian pinggirnya ini memakai pisau yang lancip, pisau yang kecil. Disisir sekelilingnya, kemudian juga bagian tengahnya disisir. Nah, seperti ini. Untuk bagian bawahnya bisa kita tekan saja yang bongkar pasangnya itu. Nah, seperti ini, jadi kita tekan dia terlepas ke atasnya seperti ini ya. Kemudian untuk alas bawahnya kita sisir juga memakai pisau. Nah, disisir pelan-pelan. Ini harus hati-hati ya teman-teman supaya tidak ada yang somplak gitu loh sifonnya. Nah, sudah disisir semua, kemudian kita angkat dari alasnya. Nah, seperti ini. Ini dia sifon pandan cake-nya sudah siap dihidangkan. Saya akan coba iris, melihat dalamnya seperti apa. Ini dari irisannya saja sudah terlihat lembut banget ya teman-teman. Ini sudah berasa lembut. Nah, seperti ini. Nah, ini benar-benar halus banget ya. Kemudian kalau kita tekan itu dia seperti squishy kembali ke semula. Nah, lihat teman-teman kan? Ini teksturnya halus, lembut. Nah, seperti ini. Saya akan cicipin. Bismillah. Ini beneran enak banget, teman-teman. Mantap, recommended. Nah, teman-teman, mudah kan cara buatnya? Bahan-bahannya pun simple, mudah didapat. Semoga video saya ini bisa bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan sertakan komennya juga. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.